Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين له وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini, kata Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, seorang pakar, dia adalah buku manusia dan kemanusiaan. Ketika disebut sebagai buku manusia karena isinya memang cerita tentang manusia yang pertama, yang kedua, dan seterusnya sampai pada hari kiamat, terus di alam barzakh, terus dibangkitkan, terus di padang mahsyar dihisab, lalu terakhir diberi balasan tentang manusia, ya. Mudah-mudahan ketika disebut tentang manusia, kita manusia apa bukan? Tentang kita, luar biasa, tentang kita. Yang kedua, manusia dan kemanusiaan. Sebab dalam perjalanan sejarahnya ada manusia-manusia yang notabene lahir dilengkapi dengan fitrah, keluar dari fitrahnya, sehingga bukan cuma menjadi binatang, tetapi kalau sudah jadi binatang namanya bukan manusia. Maka untuk menjadikan kembali sebagai manusia, yang harus dikembalikan fitrahnya, tak ada yang bisa mengembalikan fitrah itu kecuali Al-Quran. Al-Quran berisi ajakan. Pertama, ajakan kepada beriman. Yang kedua, ajakan terhadap mengamalkan iman itu sendiri. Maka boleh jadi Al-Quran ini adalah kitab manusia dan kemanusiaan. Kalau sempat terdetik dalam diri kita, gak begitu penting Al-Quran gitu, lebih penting yang lain, itu menjadi harus diintrospeksi. Maka mulai sejak ini dan kemarin, insya Allah kita termasuk orang yang terus bergemar diri untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran gitu. Manusia di dalam Al-Quran diberi 3 kehormatan. Yang pertama, khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu harus diresapi sehingga benar-benar kita memang merasa bahwa ini kita, setiap kita khalifah Allah. Karena diberi predikat lewat SK
namanya khalifah, Allah menjadi bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Diberi kemuliaan yang kedua, yaitu diajari ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a, itu diberi ilmu. Karena diberi ilmu memang secara sengaja, maka makhluk Allah yang lain menjadi merasakan dan terbukti di hadapan Allah manusia itu lebih mulia dari orang yang protes, yaitu malaikat. Maka di sana kata mufasir ada kemuliaan ketiga, yaitu masjudul malaikah. Malaikat disuruh sujud, kemuliaan itu. Dan 3 kemuliaan yang Allah berikan mudah-mudahan terhimpun pada subuh ini, subuh besok, dan subuh seterusnya. Apa itu? Kita ini melihat ayat-ayat Al-Quran yang dikirim olehnya kepada kita melalui Nabi Muhammad, di mana di dalam suratnya itu ada kita, gitu kan. Seperti tadi disampaikan, kita posisinya masih berada di dalam surat Al-Infitar, ayat yang ke-15 ya. Iya 15. Baik, kita mulai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mundur beberapa ayat. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, tidak sekali-kali seperti yang kalian sangka. Kalian sangka, kalian anggap, kalian yakini bahwa nanti nggak ada hari pembalasan. Tidak ada hari pembalasan, bukan cuma di mulut, tetapi adalah di tingkah laku, perbuatan yang berseberangan dengan syariat. Itu sebenarnya dia sedang berkata, enggak kok, enggak ada balasan. Itu pada setiap orang, bukan cuma pada waktu itu saja. Sekarang juga, ketika kita umpamanya, contoh sederhana, nggak usah sholat lah, umpama, nggak usah puasa lah Ramadan, dikatakan atau tidak, itu oleh Al-Quran dilihat sebagai sikap mendustakan balasan. Allah jawab tidak. Tidak sekali-kali. Bal tukadzibuna biddin. Akan tetapi sikap seperti itu sikap mendustakan agama. Agama artinya balasan. Enggak kok, enggak dibalas. Wa inna alaikum lahafizin. Bukan cuma enggak dibalas, tapi pasti dibalas. Dalam proses pembalasan ada proses pembuktian bahwa dulu dia dalam hidupnya banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Inna alaikum lahafizin. Kamu nggak bisa bohong, kan udah ada catatannya, ya. Siapa yang nyatat? Yang nyatat bukan sembarang orang.
Tetapi orang-orang yang karena luar biasa amanahnya, dia adalah dimuliakan oleh Allah, kiroman, malaikat yang begitu amanah atas tugas yang dibebankan, maka Allah yang menyebutnya orang-orang mulia, ya, katibin, dia yang catat, ya. Malaikat bagian dari rukun iman. Rukun iman yang 6 itu semuanya gaib, kecuali satu, Al-Quran. Yang gaib itu sifatnya informatif. Apa yang diinformasikan segitu sudah. Jangan coba-coba bertanya umpamanya cara nulisnya bagaimana ya. Nah, itu udah wilayah cara kerja. Yang gaib substansi malaikat saja, sosoknya kita tidak diberi informasi. Hanya sebatas iya, Allah punya tentara, katakanlah namanya malaikat, makhluk lain namanya malaikat, selesai. Adapun yang diinformasikan itu sesuai dengan informasi yang diberikan. Kalau di sana, di sini disebutkan ada malaikat yang tugasnya menulis, selesai yang di situ. Nulisnya pakai apa ya? Terus orang yang melakukan pelanggaran atau kebaikan kan nggak cuma satu. Oh, kalau begitu malaikatnya banyak kali ya. Itu pecah kepala. Karena memang bukan medan akal. Di antara informasi tentang makhluknya nama malaikat, ada yang bertugas mencatat, menulis. Catat mencatat dalam konteks kehidupan kita penting apa enggak? Penting banget. Apalagi Al-Baqarah ayat terakhir memang ada interaksi namanya hutang piutang, berpotensi menimbulkan sengketa. Maka dia cerita tentang penulis, mencatat. Ini malaikat. Siapa itu? Ada malaikat-malaikatnya ngapain? Nulis. Ditambahin lagi ya'lamun ma taf'alun. Dia pasti selalu senantiasa tahu. Maka menjadi terkoneksi antara iman kita terhadap malaikat, adanya malaikat, dengan iman kita terhadap kerjaan malaikat. Itu yang penting. Rincian kerjaannya enggak, kebetulan informasinya di sini ada, yaitu mencatat. Sehingga masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati, ke dalam darah daging. Oh iya, kayak gitu bentuk pengawasan Allah terhadap kita. Apabila mau melakukan kecurangan, mau melakukan kedustaan, ketidakadilan, ada itu di darah daging kita yang mencatat, yang mengetahui. Ini tuh ya'lamun ma taf'alun. Hebat enggak? Allah memprotek agar tetap menjaga kedamaian dalam hidup ini, menapikan segala bentuk potensi kericuhan, gitu kurang lebih. Enggak mungkin terjadi. Ada malaikatnya. Dulu di DPR ada malaikatnya enggak? Ada. Di MK ada enggak malaikatnya? Waduh, malaikat semua nih. Padahal kita nggak kesana, nggak terlibat, tapi yakin. Apa yang membuat yakin? Itu iman. Maka ketika tidak terlihat di sana ada fenomena, gejala, tanda-tanda bahwa ada malaikat, udah keluar. Itu di komunitas kambing katakan. Para malaikat ada kepentingan untuk mencatat apa enggak?
Nggak ada. Kita teruskan. Ya'lamun, selalu mengetahui, ma taf'alun, apa yang kalian kerjakan. Tahu. Kita lagi duduk di sini, malaikat tahu nggak? Gitu. Bahkan dalam ayat yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu yang paling kita hafal. Di sebelumnya apa Pak Ustaz awalnya? Ada awalnya menginformasikan bahwa setiap diri kita manusia memiliki 10 malaikat. 10 malaikat, bukan cuma 2, Raqib Atid. Ya, ditambahin satu lagi itu. Di depan ada, di belakang ada. Di atas ada 10 jumlahnya. Itu luar biasa. Terkebayangnya. Ya, kita teruskan dulu. Baru setelah Allah cerita dari ayat pertama dan kedua terkait dengan kekuasaan, kebesaran, keesaannya, ditambahin informasi bahwa setiap kita punya malaikat yang selalu menjaga, menulis perbuatan. Selesai, mudah-mudahan dipaham itu. Gitu kurang lebih dialog ayatnya. Maka ketika itu dipahami, menjadi terfokus. Perbuatan dalam hidup ini cuma 2, baik, buruk. Apa itu standar baik? Baik adalah yang dilihat baik oleh agama. Buruk adalah yang dilihat buruk menurut agama. Kalau kaidah usul fikihnya berbunyi al khairu mar'ahu syari'u khairan wasyarru mar'ahu syari'u syarrun, al haqqu mar'ahu syari'u haqqan wal batilu mar'ahu syari'u batil. Hak adalah yang dilihat hak oleh agama, batil adalah yang dilihat batil oleh agama. Itu standarnya. Maka dalam kehidupan ini apapun profesi itu harus mengkerucut ke situ. Dia berpihak kepada kebenaran yang dari Allah atau yang dari komunitas. Melihat kebatilan, berpihak kepada kebatilan yang berstandar, maksudnya kepada kebatilan yang dari Allah atau yang dari orang lain. Dikerucutkan lagi ketika kita menerima berita di handphone kita, hak apa batil kan standarnya hak apa hak gitu. Jadi dideketin lagi, hak apa hak itu kan Allah. Bagaimana melihatnya? Substansinya. Kita diberi potensi untuk menyeleksi itu. Memang benar gitu. Pura-pura berantem aja gitu. Padahal mah nggak berantem umpamanya. Iya. Apa kata Allah? Innal abrara lafi na'im. Tadi selesai memberikan bimbingan, petunjuk, informasi. Udah, aku beri kesimpulan. Orang-orang yang baik, yaitu yang berpihak terhadap informasi kebenaran dari Allah, kategorinya abror. Abror baik, sama dengan haji mabrur. Tapi ada 2 pilar dalam kata abror yang memenuhi rukun syarat abror. Apa itu? Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Kok ada 2? Oh iya, iman belum tentu bertakwa. Dan bertakwa harus punya basic iman, ya. Takwa diantaranya melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Dilakukan, sholat dilakukan, puasa, zakat, haji. Saya mah nggak perlu iman, nggak bisa disebut abror. Iya, aku beriman, tapi nggak melakukan.
nggak bisa disebut muttaqin. Maka innal abroro lafi na'im, maka yang baik-baik dalam kehidupan ini nanti akan berada di dalam kenikmatan. Dan kenikmatan yaitu surga. Sering saya kemukakan ini, surga itu keadaan atau tempat. Apalagi kata Allah, wa innal fujjar lafi jahim, kebalikan dari abror yaitu fujar. Fujar orang-orang durhaka. Durhaka artinya ngelawan. Kita juga suka tuh sama anak yang dimintai tolong ngelawan. Durhaka kamu, wah, akhirnya jadi doraka. Durhaka, durhaka, maksiat, ingkar, durhaka. Pada mulanya fujar dari kata fajar. Kita kenal, itu ada sholat fajar. Apa itu fajar? Cahaya. Karakteristik cahaya membelah. Membelah apa? Membelah kegelapan. Ya, itu makna harfiahnya. Kemudian keilmuan intervensi kepada makna ini. Ketika orang tidak iman, maka namanya kafir, ingkar. Ketika Allah menyuruh ketaatan, dia menyuruh kemaksiatan. Oke? Maka terjadi proses pembelahan. Pembelahan apa? Pemecah belah umat manusia. Itu bahasa Al-Qur'annya fujar, yang kerjaannya memecah belah apapun dan siapapun dia. Itu namanya fujar. Udah, kita dapat informasi. Orang-orang yang suka memecah belah, lawan dari abror, adanya di mana? Di neraka. Lafi jahim. Ini kalau kajian bahasa ada dua penegasan memberikan informasi bahwa objek yang lagi diajak bicara oleh Allah, objek yang sedang diberikan informasi oleh Allah, bukan cuma ragu tapi ingkar. Ingkar. Tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada kebangkitan. Udah jangan pikirin. Yang penting cita-cita tercapai, kayak apapun, bagaimanapun caranya, gitu kurang lebih. Tuh namanya. Maka terjadi nggak proses mencapai tujuan dengan berbagai cara apapun, ada proses keterpecahan. Ada. Oh, ini seenaknya aja ini. Ada undang-undang dilabrak terus, gitu kurang lebih. Ya, itu namanya fujar. Di mana? Lafi jahim. Ketika ini kita mendengar cerita, Allah maksudnya bukan sekedar menceritakan tentang orang-orang tertentu zaman dahulu, tapi juga sekarang. Bukan cuma sekarang, tapi juga akan datang. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita. Seolah-olah di sini ada perintah, jadilah kalian orang-orang yang abror. Jangan jadi orang-orang yang fujar. Oke. Bagaimana itu? Mereka yang termasuk fujar, yaslaunaha yaumaddin, maka dia akan masuk ke dalamnya. Ha itu jahim. Mereka fujar, kata Allah, nanti akan masuk ke neraka. Yaslauna. Kapan? Yaumaddin. Ini juga mempertegas baik surga maupun neraka sekarang mah belum ada. Sebab logika kita sederhana dari bahasa, ya kalau udah ada kosong dong gitu. Yang kedua, neraka dan surga kan kehidupan akhirat. Akhiratnya belum ada. Ini masih kehidupan dunia, gitu. Berarti belum ada, karena akhiratnya saja belum ada. Hari kiamat disebut mana dia? Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, yakni hari kiamat.
disebut kiamat berarti di sana ada kebangkitan. Disebut kebangkitan berarti di sana ada mahsyar, ada hisab, ada bagi-bagi ucapan, baru terakhir masing-masing pulang kembali sesuai dengan catatannya. Iya. Summa ma adraka ma yaumuddin. Allah beri penegasan lagi. Kemudian apa yang membuat engkau tahu? Kaknya Nabi Muhammad. Walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad, berarti kepada kita sebagai umatnya. Apa yang membuat engkau tahu tentang kiamat? Itu arti harfiahnya. Arti yang lebih letterlek lagi. Apa itu? Apa itu hari pembalasan, hari kiamat? Ketika Allah mengemukakan informasi bentuknya pertanyaan, dan yang dipakai dalam Al-Quran itu wa ma adroka, wa ma adroka, wa ma adroka, banyak sekali kan, menunjukkan persoalan yang akan diinformasikan persoalan besar. Saking besarnya tak bisa divisualisasikan secara persis oleh akal sebagai potensi yang diberikan oleh Allah, gak bisa. Dan tidak bisa divisualisasikan lewat akal secara persis. Itu salah satu menunjukkan besarnya. Besarnya apa? Dalam hal ini besarnya yaumuddin, hari pembalasan, hari kiamat. Udah kebayang belum? Hari pembalasan. Profesi PNS tanggal 1 ada pembalasan nggak? Tuh itu biar Pak Puji ini biar danta. Itu ada pembalasan. Maka balasan yang kita terima lewat tanda tangan, bahasa Al-Qur'annya sawab, pahala. Ya. Kenapa ada pahala? Ada kerja. Iman itu kerja. Maka selalu kita dengar pahala puasa, pahala sholat berjamaah. Itu dia balasan. Hanya yang membedakan, yang satu namanya dunia konkret. Oh udah tuh, rekeningnya nambah. Sholat sunat, rekening nambah apa enggak? Nambah rekening yang akhirat. Terus nambahin ya. Maka memang disuruh nambah. Buktinya apa? Di antara yang wajib ada yang sunnah. Tuh buat nambahin. Bahkan bahasa hadisnya bukan nambahin, yang sunnah itu nambel. Bisa jadi yang fardu ada bolong-bolong, nggak sempurna. Tuh, ayo bolong tapi nggak mau nambel, terus pengen bocor ya. Gawat kalau bocornya itu. Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apa yang membuat kamu tahu? Kalau terjemahan itu, tahukah engkau gitu. Kan nanya tuh. Nanya dalam kajian bahasa lebih tinggi lagi, itu bukan nanya, tapi ngasih tahu. Ngasih tahu. Engkau tahu ya Muhammad, apa itu yaumuddin gitu. Maka logikanya memang menjadi aneh kalau dia menginformasikan tentang keadaan kiamat, dia sendiri nggak tahu. Nggak mungkin. Engkau tahu. Iya. Kayak contoh begini. Di surat apa ya? Sesudah apa sebelum? Hal ataka haditsu Musa. Pakai nanya Allah, apakah sudah datang berita jangan berita lah, cerita kepada engkau tentang Nabi Musa? Itu nanya. Itu maksudnya statement, kamu kan udah tahu cerita tentang Nabi Musa. Jangankan di zaman Nabi Muhammad, jangankan Nabi Muhammad, semua orang tahu tentang Nabi Musa.
Bukan cuma tentang Nabi Musa, dia berhadapan kepada siapa? Tahu semuanya. Kenapa Rasulullah Allah sampai begitu? Hal ataka hadis Musa? Karena secara psikologis Nabi Muhammad dilihat oleh Allah seolah putus asa karena tantangan dakwah yang dihadapi luar biasa berat. Bukan ditolak, tapi tak diterima. Bukan tak diterima, dianya dituduh orang gila. Gila. Ini di kita banyak orang gila tapi nggak merasa gila gitu. Itu kan yang berapa? Nah, Allah datang, kamu nabi menghadapi tantangan luar biasa. Yang menghadapi tantangan luar biasa kayak begini bukan cuma kamu. Tuh lihat Nabi Musa, gitu maksudnya. Al-ataka hadis Musa iznada rabbahu bil wadil, dipanggil Nabi Musa. Nabi Muhammad luar biasa, dipanggilnya ke sana, ke Sidratul Muntaha. Gitu. Coba cerita-cerita seperti itu secara substansial tidak hanya diberikan kepada Nabi, kepada kita juga begitu. Pokoknya lagi galau. Itu dekat Ustaz Rahmat ada pesantren. Apa itu? Anti galau. Ada padepokan itu anti galau. Nah, kemudian batin kita di situ yang diwadahi oleh iman, kita baca Quran, gitu. Kita bangun malam. Itu sama substansinya dengan ketika Allah memanggil Nabi untuk Isra Mi'raj. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, Nabi Isa ke Wadi Muqaddas Tuwa itu. Oke. Apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itu selesai. Al-Infitar. Ketika Allah bertanya, dia juga menjawab. Maka pertanyaan dari Allah memang sifat pengajaran, bentuk pengajaran kepada. Hari pembalasan adalah hari di mana seseorang tidak memiliki kekuasaan kepada orang lain, tidak memiliki kekuasaan kepada orang lain. Paham apa tidak? Itu paham. Kalau terhadap dirinya, dia punya kekuasaan apa tidak? Tidak. Maka ketika terhadap diri kita sendiri tak punya kekuasaan apa-apa, dalam konteks itu diri kita juga itu orang lain. Saya berkata kepada diri saya, tuh ada dua diri gitu kan? Gitu. Akhirnya bisikan yang ke kiri jauh lebih kuat, umpamanya saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Ada dua diri, paham nggak? Sering gampangnya tadi saya berkata kepada diri saya, ini nggak bagus, ini orang harus dicegah. Kan berkata kepada diri kita pada saat itu termasuk orang lain. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Nabi Yusuf digoda sama siapa? Oh, kenal semua ya. Hah? Iya, anak TK saya udah kenal. Goda. Terus dia di dirinya ada deg-degan, dia juga ada. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dia berkata kepada dirinya, direkam di dalam Al-Qur'an, disampaikan ke kita, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'. Aku tak bisa membebaskan diriku dari godaan lah yang kayak begitu. Ya, berkata kepada dirinya, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a sedikit pun
Kenapa sih Allah sampai menggambarkan kiamat, hari pembalasan kayak begini? Ini kan pengaruh pemikiran materialistik Bani Israel, Yahudi pada saat itu. Apa itu? Mereka menganggap ya, kita melihatnya Tuhan itu materi. Maka segala persoalan kayak apapun ruwetnya itu bisa diatasi pakai materi. Di politikkah, di ekonomikah, di budayakah, gampang. Apalagi di pengadilan, katanya paling empuk mengatasi pengadilan dengan materi. Nah, keyakinan ideologi kayak begitu kalangan mereka saat itu tembus kepada kehidupan akhirat. Di akhirat juga begitu, gampang lah. Kita punya itu saudara dari MK, itu juga kita punya bisa nggak selesai nggak? Begitu di sana dikira begitu. Akhirnya Allah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, itu kata ponakannya gini, wal amru yauma idzil lillah, segala urusan itu Allah, ada di tangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan masih ada sisa waktu ya. Ada. Ya, silakan Pak Rahmat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dua ayat sebelum ayat terakhir itu Allah bertanya sampai dua kali. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Dan di ayat terakhirnya aku tahu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di ayat terakhir itu diberitahu bahwa pada hari mulia itu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Kalau kita mengingat satu hadis bahwa umat Islam itu mampu itu dan apabila seseorang itu merasa sakit, disakiti, yang lain merasa sakit. Nah, kondisi ini sepertinya kondisi bahwa seseorang itu tidak mampu lagi menolong orang lain itu sudah kita rasakan sekarang. Tapi kalau dikaitkan dengan di sini ya, kita sudah nggak bisa apa-apa ya. Kita merasa sakit. Bisa saat ini saudara-saudara seiman kita lagi menderita di Jalur Gaza, yang kan diserang, dibom. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Jadi sepertinya kita sudah merasakan kondisi kiamat ini. Alasannya ini, sementara hadisnya kalau bila saudara merasa sakit, kamu garap satu batang tubuh, kamu harus merasa sakit. Nah ini kondisi kayak ini bagaimana yang bisa kita bisa kita lakukan untuk merasakan bahwa kita juga merasa sakit nih, saudara di Gaza, saudara kita di sana lagi benar-benar menderita gitu. Pertolongan apa jalur untuk menyampaikan pertolongan apa ya nggak bisa masuk gitu. Nah ini gimana bisa kita menghindari bahwa kita ini sebenarnya sih mampu lah lewat donasi, lewat membagi-bagi berita itu kepada orang lain, bahwa kondisi ini sebenarnya gitu. Ini pertanyaan saya, bagaimana kita merasakan? Kita ikut merasakan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dunia kita memang didorong, dibangun sedemikian rupa sehingga rasa sakit saudara juga kita rasakan. Itu yang awal. Apa sih filosofisnya? Ya harus ada tolong menolong, bagian dari ajaran Islam.
Paham maksudnya? Allah canangkan syariat wa ta'awanu, saling tolong menolong. Maka Nabi mendorong. Kayak apa bentuk dorongannya? Itu hadis-hadis. Masalul mu'min alal mu'min kalbunyan, satu sama lain ibarat bangunan kokoh. Kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Apabila satu bagian sakit, yang lain terasa sakit. Pertanyaan, makna hadis terasa mendorong apa tidak? Dorong. Maka kalau terasa mendorong, emang kita disuruh, ya. Tangga lagi kurang sehat, belum ke sana nih. Tangga lagi kurang sehat, ayo kita nengok, ya. Terus dia apa sebenarnya yang lagi dibutuhkan? Pertama, ayatnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kedua, kal jasadil wahid. Maka ketika terjadi proses tolong menolong, terbukti bahwa dunia ini memang darul amal, kerja, ya dah? Tempatnya kerja. Maka akhirat bukan darul amal. Kita nggak ada perintah tolong menolong di akhirat. Tuh, itu satu. Baru yang kedua, informasi tolong menolong adalah informasi umum, tak ada di antara kita yang tahu. Tapi tuntutan Allah untuk merasakan seperti penderitaan yang dialami itu kan sesuai dengan kemampuan. Kalau itu adalah memang bagian ketakwaan, terhadap ketakwaan itu sesuai dengan kemampuan. Bahkan Allah menjadi marah ketika memaksakan ketakwaan di luar kemampuannya, jadi binasa. Binasa dilarang. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan. Kita ngukur gitu. Sehingga ketika Ustadz Abdul Somad itu menguraikan luar biasa dahsyatnya persaudaraan, solidaritas di antara kita, apa terus dia tutup? Jangan dianggap saya ini menyuruh kalian sekarang berangkat ke sana. Bunuh diri apa enggak? Loh, mau ke laut seberang berenang. Gitu. Jadi bagus sekali rasa itu. Sehingga tolong menolong di antara sesama yang terdekat sesuai dengan kemampuan, insya Allah bernilai juga. Itu tolong menolong dengan akhirnya udah pertolongan yang paling gampang, mudah, sesuai dengan instrumen yang Allah berikan, yaitu doa. Gitu. Itu tahu doa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin, dan seterusnya. Sehingga ada himbauan itu kunut apa namanya? Kunut nazilah. Iya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih pertanyaannya yang rajinannya. Ada lagi yang lain? Bapak silakan. Iya, iya. Kenapa harus ada kiamat? Kenapa harus ada kiamat? Apakah berarti Allah sudah bosan terhadap manusia atau? Iya, betul. Itu memberikan informasi kuat terkait dengan kehidupan. Kehidupan ada akhirnya. Ketika filosofi kiamat betapapun lama, kita nggak tahu ketemu apa enggak, memberikan informasi kehidupan berakhir. Kiamat identik huru hara. Huru hara identik kematian. Kita andai kata diberi usia 200 tahun lagi, kira-kira ketemu nggak mau kiamat? Lah Nabi Adam aja nggak ketemu-temu, udah lama banget. Apa maknanya? Informasi berita tentang kiamat bagi setiap individu kita dipahami adalah kematian.
Karena itu kiamat emang akhir kehidupan itu, kehidupan dunia. Ayo. Maka kedahsyatan kiamat yang hakiki kubro sebenarnya itu tidak lebih besar dari kiamat yang kita hadapi saat sakaratul maut. Selama ini kan kita nggak kebayang, gampang. Kemarin udah kalau nggak salah itu wan nazi'ati gharqa. Iya, demikian. Ya, kematian itu adalah kiamat. Sehingga kemudian ada di tengah masyarakat termasuk kita ada yang mengkategori ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Dalam kehidupan keluarga ketika tak terjadi keharmonisan, kiamat apa enggak? Kiamat. Lah, kalau itu kiamat ada surga nerakanya? Ada. Rumah serba mewah, apa ada dia mau ada. Tapi kalau pulang dari kantor, rumah kayak neraka. Terus siapa yang angkat tangan? Angkat tangan. Rumah kayak neraka bukan kata si bapak, kata si ibu. Karena si bapak punya kantor lagi, gitu makanya. Kata ibu kiamat. Sebaliknya ada yang rumahnya pas-pasan, profesinya juga cuma ngais barang-barang bekas kotor, tapi memang nggak pernah tinggal sholat. Mau berangkat saja habis subuh doa, ya Allah beri aku rizki berangkat. Nanti di tengah aktivitas zuhur berkumandang, ya merasa dia dipanggil, dia berhenti dulu istirahat. Udah selesai jam sekian pulang gubuk lah. Kayak apa itu surganya? Ya betul. Tadi sono capek dia istirahat. Gitu. Maka boleh jadi Nabi bersabda baiti jannati. Rumahku surgaku. Iya, wallahu a'lam bissawab. Ya, bagus. Surganya di Aisyah. Oh. Oh, Khadijahnya udah nggak ada. Oke, Pak Rahmat barangkali udah. Terasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.